belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu. Aku namanya Chelsea. Aku namanya Karsta. Ayo kita menyanyi senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Doakan ibadah Tuhan. Hey, senang-senang memuji Tuhan. Doakan ibadah Tuhan. Loncat seperti Daud, menari-nari memuji. Janganlah malas, janganlah malu. Tuhanku senang dipuji-puji. Senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Loncat seperti Daud, menari-nari sambil memuji. Janganlah malas, janganlah malu. Tuhanku senang dipuji-puji. Sampai ibadah, berkati, bye-bye. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Wah, udah gak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh gak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang gadget? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah Tuhan. Sebelum kami beribadah, Tuhan pimpin kami Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan. Tuntun ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, sekarang kami bangkit berdiri yuk. Kita akan menaikkan satu pujian. Ada satu sobatku. Tinggalkan diriku.
senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tangan, hey hey. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari sambil memuji. Janganlah malas, janganlah malu, Tuhanku senang dipuji-puji. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan, hey hey. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari sambil memuji. Janganlah malas, janganlah malu, Tuhanku senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari sambil memuji. Janganlah malas, janganlah malu, Tuhanku senang dipuji-puji. Tuhanku senang dipuji-puji. Tuhanku senang dipuji-puji. Haleluya. Teman-teman masih semangat kan memuji Tuhannya? Sekarang kita mau menaikkan satu pujian King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know so much more. Lord,
waktunya kita doa 5 jari. Yesus, lindungi jagai keluarga kami supaya tetap sehat selalu. Papa, mama, adik, kakak, kakek, nenek yang mereka yang kerja, supaya Engkau lindungi, Kau jagai supaya tidak terpapar virus COVID-19 ya Tuhan. Lindungi kakak adik yang di rumah supaya bisa bermain dengan akur, tidak berantem, dan kakek nenek di rumah supaya sehat selalu. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih sayang-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu keluarga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk profesi-profesi yang ada di Indonesia. Berkati mereka dan pekerjaan mereka ya Tuhan, amin. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Semoga setiap pulau, setiap desa, setiap kota selalu dalam lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah Indonesia agar selalu damai dan selalu rukun ya Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkanlah negeri Indonesia dari orang-orang yang berniat memecah negeri kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, lawat bangsa kami, tanah Tuhan Yesus, agar selalu damai dan sejahtera. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai bangsa kami. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit ataupun terbaring lemah di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, Kau sembuhkan mereka dari penyakit berat ataupun penyakit ringan ya Tuhan. Kau sembuhkan mereka secara total ya Tuhan, agar mereka bisa kembali melanjutkan aktivitas mereka ya Tuhan, tanpa meminum obat sama sekali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan untuk umat-umat gereja kami ya Tuhan. Pertama ya Tuhan, berkati untuk Gembala GBI Rumpo kami ya Tuhan, Pak Roni ya Tuhan. Berkati agar dia bisa memimpin gereja kami dengan baik ya Tuhan, memberi firman-Mu kepada umat-umat gereja kami ya Tuhan yang baik ya Tuhan. Berilah kesehatan selalu kepadanya ya Tuhan, agar dia bisa memuji menyembah-Mu dengan selalu ya Tuhan. Berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu ya Tuhan yang dapat mengajarkan anak sekolah minggu ya Tuhan. Berkati agar guru-guru sekolah minggu dapat mengajari anak-anak sekolah minggu dengan baik dan benar ya Tuhan, memberi firman-Nya ya Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Panjangkanlah umur mereka ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada mereka selalu ya Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka bisa mengambil firman-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan, dapat mengambil ke dalam hatinya ya Tuhan, dan menyembah memuji-Mu selalu ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, waktunya sekarang kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Yuk, siapkan hatimu sungguh-sungguh. Kita masuk hadiratnya lebih lagi. Kita sembah Tuhan. Ya Ralaba ya Syekh, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami datang kasih hadirat-Mu, membawa korban pujian. Ya Ralaba ya Syekh, Ralaba ya Ralaba. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami mau terus dalam hadirat Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati kami semuanya Bapa. Berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kayak Bes percaya kita semua dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, hari ini kayak Bes mau bercerita, dan kali ini kayak Bes nggak sendirian. Kayak Bes ditemanin sama Rahel. Salam teman-teman. Dan juga ada JJ. Teman-teman. Ya, gimana kabarnya kalian? Baik dong Kak pastinya. JJ gimana? Sehat? Puji Tuhan. Nah, JJ sama Rahel masih inget nggak kita ada di tahun apa ini? Tahun dimensi yang baru. Keren, kalian semuanya inget. Tahun dimensi yang baru itu apa sih? Ayo kita sama-sama dengan adik-adik di rumah pakai gerakan ya. Yuk, 1, 2, 3. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Yes, sekali lagi ya, boleh ya. 1, 2, 3. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Ye. Nah, hari ini sebelum kayak Bes mau bercerita, kita satu dalam doa dulu yuk, ya, supaya kita diurapi sama Tuhan. Yuk, adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi kayak Bes ya Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari kayak Bes semua berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, Rahel, JJ hari ini kayak Bes mau cerita tentang Rasul Petrus. Kalian kenal nggak Rasul Petrus? Siapa ya? Rasul Petrus nggak kenal? Enggak, belum. Masa sih nggak kenal sama Rasul Petrus? Hah? Bener? Benar. Rasul Petrus nggak kenal? Iya sih, memang nggak kenal. Harusnya tahu ya. Iya benar-benar. Nah, kalian tahu kan Rasul Petrus? Kalau kenal kan kayak Bes kenal sama Rahel, kayak Bes kenal sama JJ kenal sama kayak Bes dong. Ya kan, Rahel kenal dong sama kayak Bes. Nah, kalau ini kita memang nggak kenal karena Rasul Petrus sudah sama Tuhan Yesus di sorga. Tapi semuanya tahu dong siapa Rasul Petrus? Siapa yo? Rasul Petrus adalah Murid Tuhan Yesus. Yes, benar JJ. Rasul Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang disayangi. Nah, apa kesalahannya Rasul Petrus yang terbesar? Dia waktu itu pas Tuhan Yesus mau disalibkan, dia menyangkal Tuhan Yesus. Wah, bener banget, pinter JJ nih. Rajin baca Alkitab ya? Keren, ya bener banget. Jadi Rasul Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang kesalahan terbesarnya adalah dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kayak Bes mau bercerita tentang Rasul Petrus. Nah, satu ketika nih ya, kalian pasti udah dengar ceritanya, tapi kayak Bes mau review lagi ya. Satu ketika Rasul Petrus itu lagi sama Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya. Nah, Rasul Petrus itu ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Pokoknya Tuhan, kalau ada apa-apa sama Tuhan, aku yang ada di depan. Aku yang akan belain Tuhan. Wah, dia ngomong gitu sama Tuhan Yesus. Pokoknya jangan sampai ada yang berani untuk menyakiti Tuhan. Aku yang ada di depan. Pokoknya aku yang selalu belain Tuhan. Tapi tahu nggak kata Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus bilang kayak gini loh. Sebelum ayam berkokok pagi ini,
kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Rasul Petrus kaget di situ. Aku menyangkali Tuhan Yesus. Enggak Tuhan, aku tidak akan menyangkali engkau. Wah, sekali-kali aku tidak akan menyangkali engkau, kata Rasul Petrus seperti itu. Ya kan? Nah sudah, akhirnya Tuhan Yesus kan ditangkap tuh. Ya kan? Tuhan Yesus ditangkap, lalu diadili kan. Nah ketika Tuhan Yesus lagi ditangkap dan diadili, Rasul Petrus tuh ketemu di situ sama seorang perempuan. Dan dia berkata seperti ini, bukankah engkau salah satu dari mereka? Perempuan itu bilang gitu. Bukankah engkau salah satu dari mereka? Wah, terus kata Rasul Petrus bilang seperti ini adik-adik yang di rumah. Bukan. Aku tidak kenal sama orang itu. Aku nggak tahu. Wah, satu kali itu udah menyangkal, ya kan? Nah, lalu yang kedua, ketemu lagi nih sama pemuda. Aku pernah melihat engkau bersama dengan dia. Bukankah engkau salah satu muridnya? Bukan. Aku tidak tahu. Aku tidak mengenal dia. Oh, satunya lagi bilang, iya, benar. Aku pernah melihat dia bersama-sama dengan Yesus orang dari Nazaret itu, katanya. Rasul Petrus ngomong lagi, enggak. Demi Tuhan aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Lalu Rasul Petrus lari. Ketika Rasul Petrus lari, tiba-tiba ayam berkokok. Wah, ada yang tahu nggak? Ayam apa yang tidak bisa berkokok pagi-pagi? Tahu nggak? Enggak. Hah? Nggak tahu? Tidak ada. Nggak ada ayam yang tidak bisa berkokok pagi-pagi. Ya kan? Ayam berkokoknya gimana? Ada nggak ayam berkokoknya gini? Pagi-pagi. Nggak ada kan? Iya, semua ayam tidak bisa berkokok pagi-pagi. Adanya kukuruyuk gitu, ya kan? Intermezzo. Nah, ketika Rasul Petrus mendengar itu, Rasul Petrus sedih. Dia merasa bersalah. Rahel pernah nggak ngerasa bersalah? Pernah. Kejadiannya gimana? Iya, kalau bohong gitu sih. Kalau bohong, ya waktu bohong ngerasa, aduh aku udah bohong nih. Kalau JJ pernah nggak ngerasa bersalah? Pernah sih. Ketika apa? Apa ya waktu itu? Kayak bohongin mami. Bohongin mami. Oh, bohongin mami. Terus abis selesai ngebohongin terus ngerasa bersalah gitu. Aduh, kenapa tadi JJ bohongin mami ya gitu. Wah, nah ini sama seperti Rasul Petrus adik-adik. Rasul Petrus tuh merasa bersalah. Nah, sampai akhirnya ketika Yesus sudah dikubur, ketika Yesus sudah disalibkan, dikubur, dan akhirnya Yesus bangkit. Ya kan, waktu itu Rasul Petrus dan murid-muridnya yang lain itu merasa gini, aduh sudah tidak ada lagi nih panutan, sudah tidak ada lagi nih orang yang mau ngebela gitu loh, ya kan, karena dulu kan semua berharapnya sama Tuhan Yesus gitu kan. Nah tapi mereka nggak sadar bahwa Yesus itu sungguh-sungguh benar-benar sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah benar-benar mengalahkan maut. Nah Petrus dan murid-murid yang lain kembali menjadi penjala ikan. Nah waktu itu dia di ayat di Yohanes 21 nanti dibaca ya. Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nanti dibaca di rumah ya, adik-adik ya. Nah di situ judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah ketika ketika Petrus dan murid-muridnya menjala ikan, semalam-malaman nggak dapat ikan. Nggak dapat ikan semalam-malaman. Wah, bingung dong, udahlah, udah siang nih, dia mau pulang nih. Ketika mau pulang, tiba-tiba di pinggir pantai ada suara gini, hei anak-anak, adakah lauk pauk di antaramu? Adakah engkau mendapatkan lauk pauk? Katanya. Nah lalu kata Petrus dan teman-temannya, dia bilang, tidak ada Tuhan, kami tidak mendapatkan ikan sedikit pun, sepeser pun kami tidak mendapatkan ikan. Seperti itu. Oh Lalu orang ini bilang seperti ini, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Wah, ditebarin dong. Bos, waktu ditebarin tahu nggak? Dapat ikan gede-gede. Banyak banget. Ya banyak banget. Ikannya gede-gede sampai mereka nggak kuat ngangkatnya. Saking beratnya tuh. Saking banyaknya. Tapi hebatnya jalannya nggak koyak. Jalannya nggak koyak, saking beratnya gitu. Wah, tiba-tiba ya kan Petrus lompat dari perahunya, karena perahunya kebetulan itu udah ada di pinggir. Gitu Petrus lompat dari perahunya dan mendekati orang itu. Tahu nggak ternyata orang itu siapa? Orang itu adalah Tuhan Yesus.
Wow, Petrus menangis. Lalu Yesus tanya Tuhan Yesus tanya sama Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. 3 kali dia nanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Yang ketiga kali, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Waduh, di situ Petrus menyesal. Petrus merasa bersalah sama Tuhan Yesus. Dan dia merasa, aduh Tuhan, terima kasih. Kasihnya Tuhan yang merubah Petrus. Akhirnya Petrus kembali menjadi penjala manusia. Nah, pelajaran yang kita bisa pelajari adalah ketika Rahel tadi merasa bersalah, ketika JJ pernah merasa bersalah, jangan takut. Ya, minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun langsung sama Tuhan. Tuhan, maaf ya Tuhan. Ya kan, 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah baca 1 Yohanes 1 ayat 9? Ini kayak habis bacain ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, mungkin pernah misalnya contohnya gini, kita menyangkal nih seperti sini, numpahin air. Ya kan, waktu kita numpahin air terus ditanya nih, siapa nih yang numpahin air? Terus kita bilang, adek. Padahal yang numpahin air siapa? Kita. Nah, itu kan. Nah, tapi terus kita ngerasa bersalah, feel guilty kalau bahasa Inggrisnya ya kan. Kita ngerasa bersalah. Nah, minta ampun sama Tuhan. Ya, supaya kita tidak memiliki rasa bersalah. Dan kasih Tuhan itu yang mengubahkan setiap kita. Artinya gini, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Sekalipun Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus, tapi Petrus tetap dikasihi Tuhan Yesus, ya. Seperti itu juga kita, ketika orang lain mungkin bersalah sama kita, ketika orang lain menyakiti kita, kita tidak boleh balas dengan kejahatan, harus balas dengan kebaikan. Kita harus rangkul, kita harus mengasihi dia. Amin. Kita belajar sesuatu hari ini? Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Kita belajar untuk mengalahkan rasa bersalah dan kita mendapatkan pemulihan dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus melalui kasih-Nya. Puji Tuhan. Adik-adik belajar semua hari ini? Amin. Puji Tuhan. Yuk sekarang kita akan selesai. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama satu dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami melalui hamba-Mu Rasul Petrus untuk kami mengalahkan rasa bersalah kami Tuhan, untuk kami mau Tuhan mengakui di hadapan-Mu kalau kami berbuat salah, kami mau mengakui di hadapan Tuhan dan mengakui di hadapan orang yang kami perlakukan tidak adil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kasih-Nya Tuhan semakin besar atas hidup kami dan kami juga boleh menebarkan kasih-Nya Tuhan buat papa mama, buat kakak adik, buat teman-teman dan buat semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati Rahel, berkati Jessica, berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biar kami semakin kenal sama Tuhan, kami boleh semakin intim sama Tuhan, kami boleh semakin hidup di dalam doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity dan terus melakukan kehendak Tuhan Yesus di zaman ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Rahel, terima kasih Jessica. Yuk semuanya terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa.
Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Adik-adik masih bersukacita. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, terus sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau bikin kreativitas. Tapi sebelum kita bikin kreativitas, kita lihat dulu kreativitas teman-teman kita yang minggu kemarin. Yuk kita lihat. Bagus-bagus ya, hebat teman-teman kita. Ayo yang belum bikin, minggu depan bikin lagi ya. Kita bikin lagi yang lebih bagus lagi ya. Teman-teman, hari ini kita akan membuat, nah apa ya ini? Gambar ayam jago yang berkokok ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, yuk kita warnain dulu gambar ayam jagonya. Nah, sebelumnya di rumah siapin dulu alat-alatnya. Nah, alat-alatnya adalah gambar ayam jago, bisa dilihat di dinding bawah ini. Terus pensil warna, siapkan. Selotip, gunting, terus kalau yang di rumah punya sumpit, pakai sumpit, ya. Nah, ya teman-teman, kita akan mewarnain ayam jagonya. Yuk, pertama-tama kita warnain ayam jagonya, kasih warna yang bagus sekali. Nah, warna apa aja? Bikin yang paling bagus, oke? Setelah kita selesai nanti, kita akan gunting ayam jagonya. Nah teman-teman, setelah selesai mewarnain, kita gunting ayamnya. Nah, jadi ayamnya jadi seperti ini. Nah, bagus nggak? Nah, kok ada sumpitnya? Gimana masangnya? Masangnya seperti ini. Sumpitnya gampang sekali. Kita taruh sumpitnya seperti ini. Terus kita pasangin selotipnya. Nah gitu ya caranya di rumah ya. Kalau nggak ngerti nanti minta tolong sama mama papanya di rumah. Oke? Nah teman-teman, jadinya seperti ini. Bagus kan? Ya. Oke. Nah minggu depan ditunggu ya. Yang bikin kreativitas kirim ke tempat kakak-kakaknya. Oke? Oke adik-adik, kreativitas kita kali ini cukup di sini. Nah, kreativitas kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita berdoa. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun kami, membimbing kami hingga selesai ibadah online kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.